Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok analisis isu global mengenai korupsi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Suharni SPDI dan dua rekan saya, Nurse Citra Dirgahayu Escape dan Weni Kurnia SPDSD. Baik, adapun materi presentasi kami, yang pertama pra-analisis, yaitu identifikasi isu korupsi. Kedua, menapis isu, yaitu pemecahan isu dengan metode USD. Ketiga, analisis isu, yaitu menganalisis akar masalah dengan metode Fishbone. 4, alternatif pemecahan isu, yaitu dengan metode SWOT. Dan kelima, rekomendasi alternatif penyelesaian isu dengan tabel. Baik, sebelum kita masuk ke materi presentasi, perlu kita ketahui apa itu korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebab daripada korupsi ada 4 teori. Teori pertama yaitu teori Triangle Fraud oleh Donald Artrici, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi. Kedua, teori CDME oleh Robert Klitgord berupa kekuasaan, monopoli yang tidak diikuti dengan akuntabilitas. Ketiga, teori John oleh Jock Boligny berupa keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan. Dan terakhir, teori willingness dan opportunity berupa kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan, keinginan yang didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Baik, kita masuk ke materi presentasi yang pertama, yaitu pra-analisis atau identifikasi masalah daripada korupsi. Di sini kami mengidentifikasi masalah mendapatkan 3 permasalahan korupsinya. Pertama, masih lemahnya KUHP dalam membuat kebijakan perundang-undangan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi. Identifikasi masalah kedua, kurangnya pengetahuan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pembelajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Dan identifikasi masalah yang ketiga, rendahnya pengetahuan dan sikap pesimisif atau masa bodoh sebagian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Baik, untuk materi presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurse Citra Dirgahayu Escape. Setelah isu tadi diidentifikasi, maka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu menganalisa masalah. Jadi di sini kami menggunakan metode USG untuk menganalisa isu ini, yaitu artinya U untuk urgensi, yaitu seberapa mendesak masalah ini harus diselesaikan. Kemudian S, seriousness, yaitu seberapa serius masalah ini harus ditindaklanjuti. Kemudian G itu adalah growth, di mana artinya adalah dampak, jadi seberapa berdampak apabila isu ini tidak diselesaikan. Di mana rentang nilainya itu 1 sampai 5. Yang artinya untuk urgensi yaitu dari yang tidak mendesak sampai yang sangat mendesak. Kemudian seriousness itu dari yang tidak serius sampai yang sangat serius. Kemudian growth itu yang tidak berdampak sampai yang sangat berdampak. Lanjut ke penjelasan isu yang sudah kami dapatkan, itu ada 3. Yang pertama, kurangnya pengetahuan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pembelajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, di mana nilai urgensinya itu adalah 5, seriousness-nya 4, dan growth-nya itu 5, dengan total prioritas 14.
Kemudian masalah yang kedua, masih lemahnya KUHP dalam membuat kebijakan perundang-undangan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi, di mana nilai urgensinya itu adalah 5, nilai S-nya atau seriousness-nya itu ada 3, dan growth-nya itu ada 4 dengan total prioritas 12. Terakhir, rendahnya pengetahuan dan sikap permisif atau sifat tidak peduli masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Di sini nilai urgensinya itu 5, seriousness-nya itu ada 4, dan growth-nya itu ada 4 dengan total prioritas 13. Setelah isu tadi dijabarkan, kemudian dinilai, maka didapatkanlah prioritas dari masalah ini, yaitu kurangnya pengetahuan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pembelajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, di mana poin dari yang didapatkan itu adalah 14, maka dia akan menjadi prioritas masalah yang kami angkat. Kemudian setelah mendapatkan prioritas isunya atau prioritas masalahnya, kami menganalisisnya menggunakan diagram fishbone, di mana diagram fishbone ini seperti namanya, lihat di samping seperti tulang ikan. Jadi tulang-tulangnya itu adalah sebab-sebab kenapa isu tersebut bisa naik ke permukaan. Oke, yang pertama yang menyebabkan atau faktor yang mempengaruhinya itu ada dari segi organisasi, di mana di dalamnya itu ada ketidakteladanan pemimpin, kemudian adanya manajemen yang menutupi. Setelahnya dari segi aturan, adanya kelemahan perundang-undangan, kemudian juga kurangnya tingkat penyelesaian. Dari segi individu, yang ketiga dari segi individunya, yaitu adanya sifat serakah, yaitu ingin memperkaya dirinya sendiri, kemudian rendahnya soft skill seseorang. Terakhir dari segi lingkungan, korupsi ini dianggap hal yang biasa. Kemudian berkembangnya korupsi ini meningkat setiap tahunnya, jadi sudah dianggap seperti bukan hal yang tabu lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah mengenai analisis yang menggunakan SWOT. Masalah yang diangkat adalah kurangnya pengetahuan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pembelajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Analisis SWOT yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan, terbagi menjadi 2. Yang pertama, pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam pemutusan kebijakan. Yang kedua, lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Pembagian weakness yang disebut dengan kelemahan, yaitu yang pertama, pemerintah perlu koordinasi antar stakeholder terkait penyuluhan dampak korupsi kepada masyarakat. Yang kedua, instansi atau lembaga terkait penyalur dana perlu melakukan pengawasan. Bagian opportunity, yaitu kesempatan. Yang pertama, pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Dan yang kedua, mempermudah alur penggunaan dana. Yang terakhir, threat atau ancaman, yaitu kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Dan yang kedua, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Baiklah, selanjutnya tabel rekomendasi alternatif pemecahan masalah. Isu yang diangkat adalah kurangnya pengetahuan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pembelajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Penyebabnya adalah individu, organisasi, lingkungan, dan aturan. Di sini ada 4 tabel yang akan dijelaskan. Yang pertama, alternatif penyelesaian. Penyelesaiannya adalah
pembaharuan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak dini. Kemudian tahapan setiap alternatif terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemerintah khususnya Menteri Pendidikan memperbaharui kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill. Yang kedua, masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah. Yang ketiga, akademisi melaksanakan kurikulum terbaru dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, media membantu mempublikasikan sehingga informasi tersebar secara merata. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegritas, jujur, tanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Para pihak yang terkait adalah pemerintah, masyarakat, akademis, dan media. Terima kasih. Demikianlah analisis isu global korupsi yang tugas kelompok yang telah kami buat. Semoga bermanfaat bagi Anda yang melihatnya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.